Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala habibillah syafi'illah wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatul iman dimanapun berada, alhamdulillah pada saat ini, alhamdulillah kita selalu mengenang jasa-jasa para aulia, para ulama, para sahabat yang sudah menegakkan agama Islam. Al-Islam yu'la wa la ya'li alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang melebihi tingginya dari agama Islam. Bahkan tidak ada yang menyamai kepada keunggulan agama Islam. Al-Fakir teringat kepada sejarah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sejarah ini yang menjadi awal mula dibentuknya atau dibuatnya tahun Islam, tahun kita, yaitu tahun Hijriyah, yang mana di saat semua para sahabat juga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, yang mana kita tahu pada saat awal baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan agama Islam di dalam suatu agama yang sudah berpuluh-puluh tahun mereka anut, yaitu agama kaum Quraisy yang menyembah akan patung-patung berhala di dalam Ka'bah. Lalu baginda Rasulullah diusir, para sahabat disiksa semuanya oleh orang-orang kaum Quraisy. Bagaimana kita tidak sedih hati kita mendengar para sahabat disiksa, ada yang dibunuh, ada yang dibantai. Bahkan kita tahu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai menyucurkan darah yang sucinya dari anggota badannya. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'an sya'ni wad daraji, atfatayya jiratal alami, ya uhailal juni wal karami. Pada saat tahun dimana akan terbentuknya tahun Hijriyah, di sana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum ikut kepada seluruh para sahabat, para umat muslim yang sudah mengimankan dirinya kepada Allah, juga mengimankan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Semuanya berhijrah, namun Rasulullah belum. Rasulullah ada di dalam rumah. Setelah itu lalu semua kaum Quraisy membuat satu sayembara. Siapa orang yang bisa menangkap Muhammad, maka orang tersebut akan dikasih hadiah 100 unta dan 100 kuda dan 1.500 domba. Pada saat itu disayembarakan oleh pembesar-pembesar, pimpinan-pimpinan kaum Quraisy. Lalu saat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang ada di tempat istirahat beliau, di sana datang sekelompok anak muda yang membawa pedang, juga membawa tombak, yang berniat mau membunuh baginda Rasul. Namun pertolongan dari Allah, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam datang kepada baginda Rasul, memberitahu baginda Rasul bahwa akan ada yang berniat membunuh baginda Rasul. Lalu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam menyuruh baginda Rasul untuk turun dari tempat istirahat beliau dan beranjak pergi dari rumah beliau. Lalu baginda Rasul memanggil Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu ta'ala, yang mana beliau masih usianya sangat masih muda. Tapi keberanian beliau, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Yang mana kita ketahui, di saat baginda Rasulullah turun dari tempat istirahat beliau, lalu para
pemuda yang akan membunuh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berkumpul di depan pintu baginda Rasul, akan mendobrak pintu rumah baginda Rasul. Namun Rasulullah berjalan keluar seakan para pemuda itu tidak melihat baginda Rasul lewat di hadapan mereka. Masya Allah, Masya Allah. Lalu baginda Rasul mengambil segumpal tanah, lalu baginda Rasul meleburkan tanah tersebut, melemparkan tanah tersebut kepada orang-orang para pemuda yang berniat akan membunuh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di saat para pemuda yang akan membunuh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam rumah, disangka oleh mereka yang ada di tempat tidur itu adalah baginda Rasul, memakai selimut. Lalu pas dibuka selimutnya, pas tombak akan ditancapkan ke dalam tubuh, ternyata yang ada di tempat tidur tersebut bukan baginda Rasul, tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu ta'ala. Sungguh tegarnya ini Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kita harus ikuti bagaimana akhlak tingkah laku beliau sebagai pemuda Islam yang sangat pemberani. Bagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau diberi pangkat oleh Allah menjadi pangkat Asadullah. Apa itu Asadullah? Asadullah itu adalah macannya Allah, singanya Allah, saking pemberaninya Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu ta'ala. Lalu di saat itu baginda Rasul masuk ke dalam sebuah gua yang mana sampai sekarang masih ada di negeri Mekah Al-Mukarramah, yaitu namanya Gua Sur, yang ada di puncak Gunung Sur, di mana beliau masuk ke gua tersebut bersama sahabat setia beliau, yakni Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah baginda Rasul bermunajat di dalam sana, berdoa, salat, zikir kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Ta'ala, meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala bersama sahabat setianya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, datang segerombolan kaum-kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abul Hakam, atau yang namanya menjadi Abul Jahal, dipimpin melihat di dalam gua. Ternyata Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, pertolongan dari Allah. Di dalam gua tersebut terdapat sarang laba-laba yang belum tergores, yang belum rusak sedikit pun, dan juga ada sarang burung merpati. Makanya kalau kita berhaji atau berumrah ke negeri Mekah Al-Mukarramah atau Madinah Al-Munawwarah, di sana terdapat banyak sekali burung-burung merpati. Karena apa? Karena jasa burung-burung merpati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam teraman dari ancaman pembunuhan orang-orang kafir Quraisy, juga dengan pertolongan syariatnya, adanya sarang laba-laba yang belum rusak sedikit pun. Lalu orang kafir Quraisy pergi kembali, dan mereka pergi dengan hati yang kesal karena tidak menemukan baginda Rasulullah SAW. Setelah itu baginda Rasul keluar dari Gua Sur, dari Gunung Sur, turun dari Gunung Sur dan terus berjalan melalui padang pasir. Kurang lebih sependapat para ulama ahli risalah, baginda Rasul berjalan selama 3 hari 3 malam melewati padang pasir yang sangat panas. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Lalu di saat baginda Rasul akan sampai ke negeri Madinah Al-Munawwarah, tidinya di sana semua para sahabat sudah menunggu kedatangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat setianya, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana pada saat itu dipimpin semua para sahabat oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu ta'ala anhu, oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, oleh Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu, juga para sahabat-sahabat yang lainnya. Di saat baginda Rasul datang
ke negeri Madinah Al-Munawwarah, semua berdiri dan semua membacakan salawat kepada baginda Rasul, mengucapkan selamat datang kepada baginda Rasul yang ada dalam suatu syair, yang mana syair ini selalu kita baca, yaitu Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajib syukru alaina mada'a lillahi da. Masya Allah, Masya Allah. Dan pada saat itu dinamakanlah tahun tersebut adalah tahun hijrah, yang mana terbentuknya tahun hijriyah, tahun Islam sampai sekarang, yang bulannya yaitu terdiri dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan lain-lainnya. Semoga bermanfaat bagi saudara seiman semuanya dimanapun berada. Insya Allah jangan lupa kita selalu bersolawat kepada baginda Rasul. Karena apa? Jasa beliau sangatlah besar. Akan di dalam hati kita adanya iman, adanya Islam. Sekian dari Al-Fakir. Jangan lupa selalu pantau di video kajian Islam ini. Jangan lupa apabila ada yang mau bertanya, masuk ke Twitter @nit_walmahmudi dengan hashtag #nit_walmahmudi strip menjawab. Insya Allah episode selanjutnya Al-Fakir akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara semuanya tanyakan kepada Al-Fakir, insya Allah. Sekian dari Al-Fakir. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.